Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara diawali dengan kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis terdorong oleh motivasi yang dikenal dengan istilah 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Mereka ingin mencari jalur laut baru ke Asia karena jalur perdagangan darat ke timur yang selama ini dikuasai bangsa Arab dan Turki semakin sulit dan beresiko. Pelayaran panjang Portugis dimulai dari Lisbon, menyusuri pantai barat Afrika, kemudian mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, lalu menyeberangi sungai Samudra Hindia. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil merebut Malaka, sebuah pelabuhan strategis dan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di Asia Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 1512, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Kedatangan Portugis membawa dampak besar di Nusantara. Dalam bidang ekonomi, mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengatur perdagangan sesuai kepentingan mereka sehingga banyak pedagang lokal dan asing seperti Arab, India, dan Cina tersingkir. Secara politik, Portugis memicu konflik di antara kerajaan-kerajaan lokal karena mereka menggunakan strategi adu domba untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam aspek sosial, Portugis membawa pengaruh agama Katolik melalui misionaris dan terjadi akulturasi budaya yang terlihat dari beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis seperti gereja, mentega, dan meja. Meskipun pengaruh mereka tidak berlangsung lama, jejak Portugis tetap ada dalam sejarah dan budaya Nusantara. Setelah Portugis memasuki Nusantara, dilanjut dengan kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Bangsa Spanyol juga ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang sangat menggiurkan. Namun jalur timur sudah dikuasai Portugis sehingga Spanyol memilih jalur pelayaran ke arah barat. Pada tahun 1519, pelayaran besar dipimpin oleh Ferdinand Magellan, seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk Spanyol. Armada ini berlayar melintasi Samudra Atlantik, mengitari Amerika Selatan, dan menyeberangi Samudra Pasifik. Setelah Magellan meninggal di Filipina pada 1512, armada yang tersisa melanjutkan pelayaran dan akhirnya sampai di Kepulauan Maluku pada tahun yang sama. Kedatangan Spanyol di Maluku memicu persaingan sengit dengan Portugis yang sudah lebih dulu menguasai wilayah tersebut. Konflik ini kemudian diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529, di mana Spanyol setuju mundur dan mengakui Maluku sebagai wilayah kekuasaan Portugis. Meskipun pengaruh Spanyol di Nusantara singkat, mereka menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore yang merupakan saingan dari Ternate. Dalam aspek sosial, Spanyol juga membawa pengaruh agama Katolik, namun penyebarannya tidak sebesar Portugis karena masa tinggal mereka singkat. Dampak ekonomi mereka relatif kecil dan terbatas pada wilayah tertentu. Dan setelah kedatangan bangsa Spanyol, dilanjut dengan kedatangan bangsa Belanda pada akhir abad ke-16. Belanda mulai bangkit sebagai kekuatan maritim yang kuat di Eropa dan tertarik untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran pertama Belanda ke Nusantara menggunakan jalur pelayaran yang sama dengan Portugis, yaitu melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan Samudra Hindia hingga tiba di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Meskipun kedatangan pertama Belanda belum begitu sukses, mereka terus mengirim armada berikutnya. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk berdagang, membuat perjanjian, membentuk tentara, dan berperang jika perlu. VOC kemudian menjadi kekuatan dominan di wilayah Nusantara, berhasil mengusir Portugis dari banyak daerah dan menguasai pelabuhan-pelabuhan utama serta perdagangan rempah-rempah. Dampak kedatangan Belanda sangat luas. Secara ekonomi, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menerapkan sistem tanam paksa yang sangat memberatkan rakyat. Secara politik,
Belanda menggunakan strategi adu domba untuk memperlemah persatuan kerajaan-kerajaan lokal dan mendirikan pusat pemerintahan di Batavia sejak tahun 1619. Secara sosial, kehadiran Belanda membawa perubahan struktur sosial dengan munculnya elit pribumi yang bekerja sama dengan VOC dan terjadinya kesenjangan sosial yang cukup besar. Pengaruh budaya barat juga mulai masuk ke Nusantara. Kedatangan Belanda menandai awal penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun, jauh lebih lama dan sistematis dibanding Portugis dan Spanyol. Cukup sekian dan terima kasih.